much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan memberikan daring matematika kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat menonton. Kita mulai di bab 2. Untuk bab 2 semester 1 kelas 11 itu di fungsi komposisi. Jadi untuk bab 1 kemarin adalah apa? Persamaan dan fungsi kuadrat gitu ya. Nah, yang untuk bab 2 di sini adalah fungsi komposisi. Di mana di semester 1 materi yang akan saya sampaikan nanti ada 4 bab. Jadi ini 2 bab dari semester 1. Oke, untuk definisi fungsi yang pertama yang akan saya bahas, kita tahu kalau sebuah fungsi itu diawali dengan ada fx, ax plus b. Nah, untuk di sini fungsi fx sama dengan ax plus b. Jadi fungsi itu masih ada dalam bentuk ada variabelnya, ada koefisiennya, dan ada konstantanya. Itu adalah bagian dari fungsi. Nah, di sini syaratnya anggota a dan b itu harus anggota bilangan real. Maksudnya anggota bilangan real adalah bilangan yang misalkan bilangan 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3 itu adalah bilangan real. Bukan bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu masih dalam bentuk akar gitu ya. Nah, jadi a, b adalah anggota bilangan real. Selanjutnya, boleh fungsi di sini dalam bentuk variabelnya dalam bentuk kuadrat. Nah, ini juga termasuk fungsi gitu ya. Nah, a, b, c di sini koefisien dan konstanta adalah anggota bilangan real. Saya contohkan. Untuk contohnya, misalkan di sini perhatikan. Untuk yang nomor 1, fx sama dengan 2x. Apakah fungsi fx ini merupakan fungsi? Coba lihat yang kedua. Kalau ada fungsi fx adalah 3x kuadrat plus 2x plus 5. Apakah dia fungsi? Coba nomor 3. fx sama dengan 5. Apakah dia merupakan fungsi? Nah, yang pertama, 2x, apakah dia merupakan fungsi? Iya, karena dia memiliki koefisien, variabel, dan dia memiliki koefisien, kemudian variabel, dan konstantanya yaitu 0, berarti dia merupakan fungsi. Yang kedua, apakah dia merupakan fungsi? Iya, jelas, karena di sini terbentuk fungsi kuadrat, ya. Nomor 3, apakah dia merupakan fungsi? Tidak. Kenapa? Karena dia hanya konstanta, tidak mempunyai variabel maupun koefisien. Gitu ya, paham ya sekarang definisi fungsinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kedua atau yang B, saya bahas terkait operasi dari fungsi. Sudah saya jelaskan berulang-ulang, operasi dalam matematika berarti ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, betul? Nah, kalau operasi fungsi juga demikian, ada penjumlahan dan pengurangan fungsi, perkalian dan pembagian fungsi. Kita coba perhatikan sama-sama. Untuk yang pertama, yaitu penjumlahan dan langsung ke penjumlahan dan pengurangan ya. Pengurangan fungsi. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan fungsi, contohnya seperti apa? Kita harus tahu bentuknya. Misalkan ada fungsi f ditambah g dalam variabel x, berarti kalau ada di sini ada x, atau berarti dia variabelnya adalah x. Kalau di sini adalah y, berarti variabelnya nanti fungsinya adalah y. Gitu ya. Nah, di sini ada f sama g, berarti ada dua fungsi f sama fungsi g. Kalau di sini 1, 2, 3 merupakan fungsi f.
gitu ya. 3 bukan fungsi gitu ya. Nah sekarang perhatikan lagi, f plus gx berarti bentuknya nanti akan menjadi fx ditambah gx gitu. Saya kotakin dulu. Nah ini bentuk dari penjumlahan fungsi. Sekarang untuk pengurangan fungsi berarti bagaimana? Nah tinggal di sini diubah operasinya, f dikurangi gx, fx dikurangi gx, fungsi f dikurangi fungsi g gitu ya, nggak boleh dibalik. G ditambah f masih bisa karena penjumlahan. Kalau g dikurangi f nanti hasilnya akan berbeda dengan f dikurangi g. Oke, sekarang kita langsung ke contoh. Jika fungsi fx adalah 3x ditambah 9 dan fungsi gx adalah 2x dikurangi 5, tentukan a f ditambah g atau fungsi f ditambah fungsi gx, berarti fx ditambah gx gitu ya, yang ini. Kalau sudah, baru kita jumlahkan. Fungsi fx adalah 3x ditambah 9, ditulis 3x ditambah 9 ditambah fungsi gx adalah 2x min 5, 2x min 5. Yang belakang di sini kalian harus terbiasa untuk dikurung. Kenapa? Karena nanti operasinya akan berbeda. Coba kita perhatikan. Di sini kan 3x ditambah 9. Kalau dibuka kurungnya maka jadi plus kali plus, di sini posisinya 2x kan plus, jadinya plus 2x. Plus kali min, di sini posisinya 5 kan negatif, berarti plus kali min adalah min, berarti min 5. Kalau sudah seperti ini, operasikan yang sejenis. Yang sejenis berarti yang memiliki variabel dengan yang memiliki variabel, 3x ditambah 2x, yang konstanta dengan yang konstanta, plus 9 dikurangi 5. Jadi jangan bingung operasinya ya. Kalau 9 di sini adalah depannya positif, 5 di sini depannya adalah negatif, berarti dia nilainya negatif gitu. Sudah, 3 tambah 2 adalah 5 karena variabelnya ada x, berarti kita tulis x. 9 ditambah 9 kurangi 5 adalah 4. Selesai, gampang ya. Selanjutnya untuk yang B, misalnya ada f dikurangi g x, berarti fx dikurangi g x. Kalau sudah, fx ini berapa? Tulis aja 3x ditambah 9 dikurangi 2x min 5. Jangan lupa tanda kurungnya. Untuk apa? Untuk pengoperasiannya. Nah, 3x ditambah 9 min kali plus jadi min 2x, min kali min berarti plus 5. Kalau sudah, jumlahkan yang sejenis ya. Taruh sini. 3x dikurangi 2x adalah 1x atau bisa ditulis dengan x saja. 9 ditambah 5 adalah 14. Selesai. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya penjumlahan dan pengurangan sudah selesai. Kita ke perkalian dan pembagian fungsi. Nah, perhatikan bentuknya. Kalau perkalian berarti f dikali g x, maka akan jadi fx dikali gx. Kalau pembagian berarti misalkan f per gx, maka jadinya fx dibagi gx. Gitu saja saya katakan rumusnya atau bentuk fungsinya, untuk operasi fungsinya. Contoh, kita langsung ke contoh. Jika ada fx, fungsi fx adalah x ditambah 5 dan fungsi gx adalah
x kuadrat plus 7x plus 10. Nah, tentukan A. F kali G X, maka jadinya Fx dikali Gx. Nah, kalau sudah Fx, nilai Fx adalah X ditambah 5, berarti tinggal tulis aja X ditambah 5 karena perkalian berarti dalam kurung semua, dikali Gx nya adalah X kuadrat plus 7x plus 10. Nah, di sini fungsinya adalah fungsi X dan fungsi kuadrat, kita kalikan, berarti kita pakai cara pelangi. Pelan-pelan ngaliinnya, berarti X kali X kuadrat adalah X pangkat 3. Lanjut, X kali 7X adalah plus 7X kuadrat. X kali 10 adalah plus 10X. 5 kali X kuadrat, karena di sini operasinya penjumlahan berarti penjumlahan gitu saja ya. 5 kali X kuadrat adalah 5X kuadrat. 5 kali 7X berarti 35X. 5 kali 10 berarti plus 5 gitu. Kalau sudah yang sejenis kita operasikan. X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah 5X kuadrat ditambah 10X ditambah 35X ditambah 5 X pangkat 3, 7X kuadrat tambah 5X kuadrat berarti 12X kuadrat ya. 10X ditambah 35X berarti 45X ditambah 50. Kalau udah selesai, sudah. Kenapa? Karena di sini punya variabel 3, variabel kuadrat X kuadrat, punya variabel X aja, di sini konstan aja. Berarti selesai sampai di sini karena nggak ada yang sejenis lagi. Gitu ya. Coba kita ke contoh B. Kita ke pembagian. F per G X berarti Fx dibagi Gx. Fungsi Fx adalah X ditambah 5 ya. Fungsi Gx adalah X kuadrat plus 7X plus 10. Nah, gimana caranya? Biar bisa dicoret-coret. Nah, caranya berarti ini difaktorkan dengan cara pemfaktoran. Masih ingat berapa kali berapa hasilnya adalah 10, berapa tambah berapa hasilnya 7? Apa? 5 kali 2. Positif semua ya, karena tandanya di sini positif semua. Tuh, jadi 5 kali 2 10, 5 tambah 2 adalah 10. 5 tambah 2 adalah 7. Gitu. Nah, kalau sudah, baru deh kita terapkan di sini. Di sini masih sama pembilangannya X plus 5. Penyebutnya jadi X plus 5 dan X plus 2. Ya. Kalau sudah, yang bisa dicoret mana? X plus 5 dan X plus 5 coret. Nah, berarti di sini adalah X plus 5 bagi X plus 5 adalah 1. Berarti 1 per X plus 2. Bisa dioperasikan lagi? Tidak bisa, cukup sampai di sini, selesai. Coba kita bandingkan kalau ada soal G per Fx, apakah hasilnya sama? Coba kita lihat. Berarti Gx dibagi Fx. Gx nya adalah X kuadrat plus 7X plus 10 per X plus 5 ya. Kalau sudah sama, kita operasikan, kita faktorisasikan. Biar kenapa? Biar bisa dicoret. Nah, yang bisa dicoret tetap ya X plus 5. X plus 5. Berarti hasilnya adalah di sini karena pembagiannya hasilnya 1, maka X plus 2 per 1 atau X plus 2. Oke, paham ya? Tentu gampang lah ya. Kita langsung ke intinya, yaitu di fungsi komposisi. Sebenarnya apa sih itu fungsi komposisi? Nah, kita perhatikan bareng-bareng. Nah, kita perhatikan gambar ini. Di dalam A, komponen A terdapat X. Di dalam komponen B terdapat Fx.
di komponen C terdapat G F X ya. Nah, sekarang apa hubungannya? Misal maksudnya di sini itu menjelaskan apa itu fungsi komposisi. Jadi fx ini terdiri dari ada komponen x-nya. Gfx ini terdiri dari ada komponen fx-nya, gfx. Jadi di dalam fungsi G terdapat fungsi fx. Di dalam fungsi f terdapat variabel x. Gitu. Nah, gfx ini mencakup ada fungsi f, ada variabel x-nya. Nah, gitu. Itu adalah definisi dari fungsi komposisi. Dan untuk membuat fungsi komposisi, misalkan di sini ada fungsi komposisi itu ditandai dengan ini, bundaran namanya, atau nah sini dibaca G bundaran F, karena di sini G bundaran F. Kalau di sini F bundaran G, berarti di sana F bundaran G. Di sini karena G bundaran F. Selanjutnya, atau kalau dalam bahasa Inggris berarti G following, bacanya G bundaran F gitu aja ya. Nah, G bundaran F itu kalau kita jabarkan, G bundaran Fx itu di dalam fungsi G terdapat fungsi Fx gitu. Di dalam fungsi G terdapat fungsi Fx. Ingat ya. Nah, kita kotakin bentuknya dulu untuk kita fokus di sini. Kalau sudah, kita ke sifatnya. Sifat langsung contoh. Sifat dari fungsi komposisi itu ada 3. Tapi saya jelaskan satu dulu ya. Untuk yang pertama adalah tidak komutatif. Apa itu tidak komutatif? Tidak komutatif artinya kalau ada fungsi f bundaran gx itu hasilnya tidak akan sama dengan g bundaran fx. Hasilnya tidak sama. Contoh, jika fx adalah 2x dan gx adalah 5x plus 2, tentukan A. F bundaran gx. Nah, kalau F bundaran G dulu ya. F bundaran gx berarti di dalam fungsi f terdapat fungsi gx. Nah, di dalam fungsi f terdapat fungsi gx. Kalau G bundaran fx, di dalam fungsi G terdapat fungsi fx. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya yang di luar tulis dulu f. Gx nya udah ada, maka ditulis di dalam fungsi f terdapat fungsi gx yaitu 5x plus 2. Kalau sudah, nah di sini fungsi fx adalah 2x. Karena fx adalah 2x, x di sini variabelnya adalah x, maka f 5x plus 2 berarti x mu ini diganti dengan 5x plus 2. Jadinya 2 kali 5x plus 2. Karena apa? Karena fungsi fx adalah 2x. Maka fungsi f 5x plus 2 berarti 2 kali 5x plus 2. Kalau di sini fungsi fx-nya adalah 2x plus 2, berarti di sini f 5x plus 2-nya berarti 2 kali 5x plus 2 plus 2. Kalau di sini 3x kuadrat, fungsi fx 3x kuadrat, berarti di sini fungsi f 5x plus 2 adalah 3 kali 5x plus 2 kuadrat. Gitu. Nah, kita lanjutkan di sini dulu ya. 2 kali 5x adalah 10x. 2 kali 2 adalah plus 4. Selesai. Sekarang untuk yang G bundaran F, sekali lagi
berarti di dalam fungsi G terdapat fungsi fx. Cara kerjanya, tulis yang di luar, masukkan yang di dalam fx, yaitu 2x. Berarti karena fungsi gx nya adalah 5x plus 2, maka g2x nya x-mu ini ganti dengan 2x, gitu aja. Jadi 5 kali 2x karena ditambah 2 plus 2. Paham ya? Jadinya 10x plus 2. Selesai. Apakah sama? Tidak. Jadi fungsi komposisi atau f bundaran gx itu tidak sama hasilnya dengan G bundaran fx. Jadi hati-hati kalau ada soal yang berbeda seperti ini. Oke, saya kira sudah paham. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk bab 2 di fungsi komposisi. Salam. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love